Shalom, salam damai sejahtera buat pemirsa yang berada di mana saja. Saya berharap saudara tetap sehat, kuat, dan juga menikmati berkat-berkat Tuhan yang ada. Puji nama Tuhan, pada hari ini saya akan menjelaskan session yang berikut adalah session 3, di mana session 1 saya sudah menjelaskan bahwa negara yang dipilih oleh Tuhan adalah negara yang berlambangkan burung buas atau burung garuda, atau bahasa Inggrisnya adalah Ravenous Bird atau burung gagak perkasa. Itu menunjuk kepada lambang burung garuda Indonesia. Dan yang kedua, saya menjelaskan tentang Indonesia dipilih Allah dari ciri-cirinya, yaitu negara pesisir laut, negara yang memiliki maritim terbesar di dunia. Saudara, itu menunjuk kepada Indonesia. Dan yang lebih spesifik lagi, saya akan menjelaskan bahwa daerah Indonesia manakah yang mengawali pekerjaan yang besar ini, saudara. Wow, ternyata saudara, yang mengawali pekerjaan besar ini adalah orang Papua. Tuhan memberikan reward kepada orang Papua untuk memiliki wisdom and knowledge atau hikmat dan marifat Allah, untuk membuka rahasia-rahasia yang berabad-abad, rahasia-rahasia Tuhan yang berabad-abad yang disembunyikan Tuhan daripada orang lain. Bahkan Nabi Daniel pun juga pernah mengatakan bahwa dia akan membuka, tetapi Tuhan bilang engkau beristirahat sampai tunggu waktunya. Tetapi pada saat-saat ini Tuhan telah menunjukkan orang-orang dari Papua akan mengerjakan pekerjaan yang besar. Kalau dalam penyelidikan, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan lebih dulu di ujung paling timur, yaitu disebut dengan Krisi, artinya penghasil emas, bahasa Ibrani Kenafa Arep. Daerah penghasil emas, negeri penghasil emas, yaitu ada di Timika, di Freeport ya. Kalau kita menunjuk ke arah paling timur, matahari terbit, atau tempat bagian daripada Indonesia yang paling timur yang menghasilkan emas terbanyak itu ada di Timika atau di Freeport, Papua. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau di dalam kitab India itu pun juga dalam penelitiannya ditulis begini: Sawadipa matrikamnya Sisrunawa Parawata, artinya negeri dari timur, negeri penghasil emas yang akan dipilih Tuhan untuk melaksanakan keputusannya. Saudara, dalam penelitian itu juga dibuktikan dalam tulisan Herodotus, tulisan Ramayana dari penulis geografi pertama di Alexandria. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau nubuatan di dalam Alkitab itu menunjuk kepada Ulangan pasal 28 ayat 49 yang bunyinya, Tuhan akan mendatangkan kepadamu suatu bangsa dari jauh, dari ujung bumi, seperti Raja Wali yang datang menyambar suatu bangsa yang bahasanya engkau tidak mengerti. Jadi itu menunjuk kepada Israel, bahwa nanti satu saat di akhir zaman ada orang-orang dari timur, negara penghasil emas, negara pesisir, negara yang berlambangkan burung garuda. Mereka akan datang, ya, mereka akan datang untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa dan juga menjadi berkat bagi Israel. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada saat ini kita melihat bahwa Tuhan itu sedang mengerjakan, ya. Sekarang kita mengerti bahwa Tuhan sedang mengerjakan pekerjaannya itu dimulai dari timur ke barat. Seperti nubuatan di dalam perkataan firman Tuhan di dalam Matius pasal 24 ayat 27 ya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Ini artinya Tuhan mau katakan bahwa kegerakan besar akan dimulai dari timur yang memancar seperti kilat. Artinya apa, saudara? Tuhan akan memulai dari timur seperti kilat. Ada kegerakan yang cepat, kegerakan besar yang cepat akan terjadi untuk menggenapi firman di akhir zaman ini, bahwa ada orang-orang dari timur
akan menuruti perintah dan ketetapan serta ketentuan-ketentuan yang ditetapkan, maka mereka diberikan wisdom and knowledge atau hikmat dan marifat untuk melaksanakan keputusan Allah dengan cepat, seperti kuda putih yang melezat, ya, seperti kilat yang memancar dengan begitu cepat, seperti burung Garuda yang menyambar sasarannya dengan cepat. Nah, itulah kita yang disebut dengan orang Indonesia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Papua dipilih Allah dengan luar biasa untuk menjadi eksekutor pelaksana keputusan Allah, mengerjakan mega proyek Allah yang begitu besar. Namun Papua sedang dinanti-nantikan Tuhan untuk membuka hati mereka, menerima Tuhan seutuhnya, dan menghiraukan hal-hal duniawi yang membatasi mereka untuk mencari hadirat Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam Yeskel pasal 43 ayat 1, tulisannya begini, untuk menunjukkan bahwa orang Papua dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa, saudara. Lihat ya, lalu dibawanya aku ke pintu gerbang, yaitu pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Ayat 2 dari Yeskel 43, ayat 2, sungguh kemuliaan Allah Israel datang dari sebelah timur, dan terdengarlah suara seperti suara air terjun yang menderu, dan bumi bersinar karena kemuliaannya. Ada kegerakan yang besar, ada transformasi, kegerakan urapan Roh Kudus yang besar yang akan menunjukkan kemuliaan timur yang dimulai seperti kilat yang memancar dari timur ke barat. Kemuliaan dimulai dari timur ke barat, kemuliaan dimulai daripada pintu gerbang. Pintu gerbang yaitu siapa tadi kita bahas? Papua sebagai pintu gerbang atau golden gate-nya Tuhan. Pintu kegerakan awal untuk melaksanakan keputusan dan mega proyeknya yang besar. Sungguh luar biasa. Kalau di dalam Yeskel pasal 44 ayat 1, Yeskel 44, tadi kita bahas 43 ya, pasal 43, sekarang 44 ayat 1. Bunyinya begini, sampai dengan ayat 3. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu gerbang luar dari tempat kudus yang menghadap ke timur. Gerbang ini tertutup. Ayat 2, lalu Tuhan berfirman kepadaku, pintu gerbang ini harus tetap tertutup, jangan dibuka, dan jangan seorang pun masuk dari situ, sebab Tuhan Allah Israel sudah masuk melaluinya. Karena itu gerbang itu harus tertutup. Ayat yang ketiga, tulisannya begini, hanya raja itu. Raja ini menunjuk kepada huruf kecil, berarti menunjuk kepada hamba Tuhan. Hanya raja itu, ada hamba Tuhan yang akan dipakai. Oleh karena ia, raja boleh duduk di sana, makan santapan di hadapan Tuhan. Raja itu akan masuk melalui balai gerbang dan akan keluar dari situ. Ini menunjukkan kepada orang Papua yang akan dipakai oleh Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Sekarang hati orang Papua masih tertutup. Yang Tuhan mau daripada kita orang Papua adalah membuka hati buat Tuhan. Membuka hati buat Tuhan sehingga Tuhan memberikan pekerjaan itu, memberikan pekerjaan yang besar sebagai mega proyek Allah yang tidak pernah dikerjakan oleh bangsa manapun. Saudara akan menjadi pemimpin besar untuk memimpin skala besar untuk pekerjaan yang dimulai dari timur ke barat, saudara. Tuhan memberikan reward yang sangat luar biasa buat saudara. Ya, dulu ada orang di luar yang orang hamba Tuhan yang namanya Simon Kitne, ya dulu pernah menulis di tanggal 25 bulan 10 1925. Dia membuatkan untuk orang Papua begini, di atas batu ini saya meletakkan peradaban orang Papua. Sekalipun orang memiliki kepandaian tinggi, akal budi dan marifat, tetapi tidak dapat memimpin bangsa ini. Bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri. Artinya nubuatan yang dibuat oleh hamba Tuhan Simon Kitne bahwa orang Papua akan membangun orang Papua.
Orang Jawa, orang Sumatera, orang dari manapun tidak akan bisa mampu untuk membangun orang Papua. Tetapi orang Papua yang akan bangkit untuk menjadi pemimpin dan membangkitkan saudara-saudara yang lain untuk bergerak menuju kepada pekerjaan Tuhan yang besar. Saudaraku, orang Papua itu akan membuat getaran transformasi yang sangat besar yang dikagumi oleh dunia, karena firman Tuhan bilang bahwa cahayanya itu memancar dari timur ke barat. Cahaya kemuliaan Allah akan memancar dari timur ke barat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, orang Papua, sekarang mulailah saatnya engkau bangkit daripada tidurmu yang panjang. Kau menuju kepada apa yang sudah ditetapkan Tuhan, bahwa engkau diberikan reward untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Bangsa-bangsa sedang menunggumu. Jangan takut bahwa Tuhan sedang memberikan engkau kuasa. Tuhan memberikan engkau firman yang dahsyat yang tidak dimiliki oleh bangsa manapun. Mereka akan datang untuk belajar bagaimana pekerjaan Tuhan yang dimulai dari timur melalui engkau. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan di dalam Amos katakan bahwa pada akhir zaman itu akan datang bangsa-bangsa yang haus akan firman Tuhan, haus dan lapar akan firman Tuhan, bukan haus karena makan dan minum. Pertanyaannya, di luar sana tidak ada firman Tuhan? Tentu ada. Di Amerika, di Afrika, di China, di Asia, di Jepang, semua ada firman Tuhan. Tetapi yang mereka mau cari di tempat ini adalah firman yang berabad-abad untuk mempersiapkan orang-orang yang akan diselamatkan dalam kegerakan besar. Orang Papua, engkau jangan main-main lagi. Engkau sedang ditunggu bangsa-bangsa untuk melaksanakan keputusannya di akhir zaman. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Sampai di sini session yang saya bisa jelaskan. Nanti akan menuju kepada session-session yang lain. Saudaraku, oleh firman ini kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan. Haleluya.